Bolehkah memajang gambar atau lukisan di dalam rumah? Menyimpan lukisan atau gambar-gambar sebagai penghias rumah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Gambar dan lukisan yang disimpan cenderung variatif, mulai dari gambar tokoh, hewan, pemandangan alam, dan aneka gambar serta lukisan lain sesuai selera pemilik atau desain interior rumah. Lantas, sebenarnya bagaimana syariat menyikapi realitas demikian? Bolehkah bagi seorang muslim untuk menyimpan berbagai gambar dan lukisan di dalam rumahnya? Dalam berbagai hadis, memang dijelaskan tentang larangan menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah. Misalnya, seperti hadis innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Hadis riwayat Baihaqi. Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami seolah-olah menyimpan gambar di dalam rumah merupakan sebuah larangan syariat yang tidak dapat ditoleransi. Namun, rupanya terdapat hadis lain yang mengindikasikan ditoleransinya menyimpan gambar di dalam rumah. Misalnya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung pada Abu Talhah Al-Ansari untuk menjenguknya. Di sana terdapat Sahal bin Hunayf. Lalu Abu Talhah memerintahkan seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal tersebut, Sahal bertanya, "Kenapa engkau melepaskannya?" Sebab pada tikar itu terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar, seperti halnya yang engkau tahu. Jawab Abu Talhah. Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian? Sanggah Sahal. Iya memang, akan tetapi melepaskan tikar tersebut itu akan lebih menenteramkan hatiku. Jawab Abu Talhah lagi. Hadis riwayat An-Nasai. Dari dua hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori lukisan atau gambar yang dilarang oleh syara untuk membuat ataupun menyimpannya. Namun, para ulama sepakat atas keharaman suatu gambar ketika memenuhi 5 kategori berikut. Lihat Kitab Majmu' Fatawa wa Ar-Rasail karya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Maka dapat dipahami bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya 5 hal. Pertama, gambar berupa manusia atau hewan. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna. Tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, dan terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh, dan masih banyak lagi lainnya. Ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak-injak dan direndahkan. Keempat, terdapat bayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Kelima, gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Nah, jika salah satu dari 5 hal di atas itu tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan di antara ulama. Menyimpan gambar demikian merupakan perbuatan yang lebih wiroi dan merupakan langkah hati-hati dalam beragama. Nah, jika melihat dari referensi di atas, maka gambar atau lukisan yang biasa terdapat di rumah-rumah tergolong sebagai suatu gambar yang masih diperdebatkan di antara ulama tentang boleh tidaknya menyimpan gambar tersebut. Sebab, pada umumnya, lukisan dan gambar yang dipajang di rumah-rumah tidak memiliki bayangan, karena hanya berbentuk datar. Klasifikasi perbedaan pendapat mengenai gambar ini dihimpun secara runtut dalam kitab Rawa'i al-Bayan dengan mengutip pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa boleh menggunakan gambar hanya ketika tidak memiliki bayangan. Selain itu, gambar tersebut juga biasa diinjak atau direndahkan penggunaannya seperti bantal misalnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani saat mensyarahi kitab Imam Bukhari juga mengatakan kesimpulan dalam penggunaan gambar bahwa sesungguhnya jika gambar memiliki bentuk tubuh atau jism, maka haram secara ijma'. Jika gambar hanya sebatas gambar biasa saja dalam baju, maka terdapat 4 pendapat. Pendapat pertama, boleh secara mutlak berdasarkan redaksi hadis
illa raqman fi thawb, kecuali gambar dalam baju. Kedua, haram secara mutlak berdasarkan keumuman redaksi hadis. Ketiga, jika gambarnya dapat menetap dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri, maka hukumnya haram. Namun, jika gambarnya terpotong kepalanya atau terpisah bagian tubuhnya, maka boleh. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang ashah atau pendapat yang paling kuat. Nah, keempat, jika gambarnya merupakan gambar yang dianggap remeh, maka diperbolehkan. Jika tidak dianggap remeh atau diagungkan, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, dikecualikan dari permasalahan di atas adalah mainan anak kecil. Lihat kitab Rawa'i al-Bayan fi tafsir ayat al-Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ulama yang berpandangan tentang bolehnya menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah, salah satunya adalah ulama kenamaan Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau menjelaskan tentang permasalahan ini dalam himpunan fatwanya. Lihat kitab Mausu'ah Fatawa Asy-Syarawi karya Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menghiasi tembok dengan gambar atau lukisan sebagian hewan? Apakah berlaku pada permasalahan ini suatu hukum yang berlaku pada patung yang berbentuk jasad, yakni hukum haram? Kemudian Syekh Asy-Syarawi menjawab, hal di atas tidak perlu dipermasalahkan. Hal yang diharamkan adalah perbuatan yang dilakukan sebagian orang berupa mengultuskan dan mengagungkan gambar hewan tersebut. Sedangkan melukis hewan dengan tujuan untuk digunakan menghias tembok, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharaman menyimpan gambar yang disepakati oleh para ulama hanya berlaku pada gambar atau lukisan makhluk yang memiliki bentuk atau memiliki bayangan dan diagungkan oleh pemiliknya seperti patung misalnya. Sedangkan selain gambar dengan kriteria tersebut, ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian ulama menghalalkan dan sebagian ulama yang lainnya mengharamkan. Berbeda halnya ketika gambar atau lukisan bukan bergambar makhluk hidup, kan tetapi berupa pemandangan alam, lukisan abstrak, dan berbagai lukisan tak hidup lainnya. Maka para ulama memperbolehkan lukisan tersebut. Sehingga sebenarnya bagi kita diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara berbagai pendapat ulama dalam menyikapi gambar atau lukisan makhluk hidup yang biasa difungsikan untuk menghias rumah. Selama pilihan kita atas pendapat tersebut tidak atas jalan meremehkan urusan agama dan tetap mempertimbangkan penilaian masyarakat setempat, yang pokok diperhatikan adalah tak boleh ada pengultusan berlebihan atas gambar tersebut. Wallahu a'lam.